Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini, gua bakalan bahas mengenai Sekai Seiko no Ansatsusa. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, kalian bisa nonton dulu di awal. Jadi, kalian bisa lebih paham tentang alur cerita ini. Dan juga, video ini bakalan menjadi spoiler buat kalian yang belum nonton anime atau baca manganya. So, peringatan spoiler berat buat kalian. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe dulu channel ini supaya terus update dan juga berkembang. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja untuk videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai setelah Luke, Tard, dan Claudia pergi dari Villa Nauis. Saat ini, mereka bertiga telah kembali ke kamar mereka yang berada di istana. Luke sudah berusaha menjauhkan Nauis dan anak buahnya dari Mina. Dan seharusnya, sebagai seorang kesatria, Nauis akan menepati janjinya. Namun, di sisi lain, Luke masih merasa khawatir jika rasa haus kekuatan Nauis lebih besar daripada harga dirinya. Yang mana, jika hal itu terjadi, Mina pasti akan memanfaatkannya. Oleh karena itu, Luke segera menghubungi Maha setelah kejadian itu dan memberikan perintah untuk mengawasi Nauis. Setelah mandi, Luke, Tard, dan Claudia kemudian mengadakan pertemuan untuk membahas rencana apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Selain undangan pesta teh Nauis, Luke sebenarnya ingin menghadiri satu undangan lagi, yang mana sebenarnya undangan itu tidak bisa ditolak. Undangan itu berasal dari Duke Roman Lung, yang merupakan salah satu dari 4 adipati utama seperti keluarga Kepis. Keluarga Roman Lung memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga tua HD, karena keluarga Roman Lung adalah perantara yang menilai kelayakan misi pembunuhan dari kerajaan untuk dilaksanakan oleh keluarga tua HD. Dan setiap kali keluarga tua HD selesai melakukan tugas pembunuhannya, Duke Roman Lung lah yang akan memberikan laporan ke keluarga kerajaan. Singkatnya, Duke Roman Lung adalah bos dari keluarga tua HD. Luke pernah mencoba untuk mencari kesempatan untuk menyapa anak dari Duke Roman Lung di akademi. Namun, karena terjadi banyak masalah, Luke akhirnya tidak bisa bertemu dengannya. Dan sekarang, Luke memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Tidak seperti biasanya, Luke saat ini merasa gugup. Karena setiap keputusan yang akan dia buat di depan Duke Roman Lung akan berdampak langsung ke seluruh anggota keluarga tua HD. Kemudian, berdasarkan isi surat itu, Luke hanya diperbolehkan membawa satu pengawal. Dan mengingat surat ini memakai stempel khusus kerajaan, mereka harus benar-benar mematuhi hal itu. Yang mana itu berarti hanya Tard saja yang akan ikut bersama Luke. Mengetahui itu, Claudia lalu mengatakan bahwa dia akan mempercayakan keamanan Luke kepada Tard. Yang mana hal itu kemudian dijawab oleh Tard bahwa dia akan melindungi Luke meskipun hal itu akan mengorbankan nyawanya. Mendengar itu, Luke lalu mengatakan bahwa Luke menghargai semangat Tard. Namun, Luke lebih suka melihat Tard tidak terluka, karena Tard adalah orang yang berharga baginya. Yang mana perkataan Luke itu kemudian membuat Tard menjadi tersipu malu. Claudia lalu mengatakan bahwa dia kasihan dengan Tard. Karena selama ini Luke hanya membuat Tard bersemangat, tapi meninggalkannya pada posisi yang menggantung sesudahnya. Setelah itu, Claudia kemudian mengatakan bahwa Tard harus lebih berani untuk melakukannya. Dan Claudia memberikan izin Tard untuk melakukan ritual mantap-mantap dengan Luke. Mengingat Luke nampaknya mulai tertarik dengan wanita seksi akhir-akhir ini. Dan juga mulai tidak puas dengan Claudia. Jadi, Claudia akan lebih senang jika Luke melakukan ritual mantap-mantap itu dengan Tard daripada dengan wanita lain. Mendengar itu, Luke lalu mengatakan bahwa dia benar-benar tidak memiliki hubungan apapun dengan Count Granville. Claudia tahu akan hal itu setelah melihat sikap permusuhan antara Luke dan Count Granville di Villa Nauis. Namun, Claudia kemudian mengatakan bahwa dia saat ini akan pergi ke kamarnya untuk meneliti sihir baru. Dan dia akan memakai penyumbat telinganya supaya tidak mendengar apapun. Jadi terserah Luke dan Tard untuk melakukan apapun yang mereka suka. Setelah Claudia pergi, Luke lalu melihat ke arah Tard yang saat ini memiliki wajah yang sangat merah.
Tart kemudian mengatakan bahwa ketika dia dulu memutuskan untuk tidak jadi mempelajari teknik rayuan untuk membunuh, Tart masih memilih bahwa dia akan tetap melayani Luke sebagai pembantunya. Dan sekarang Tart ingin melakukan hal itu dengan Luke. Mendengar itu, Luke kemudian mengatakan bahwa bukannya dia tidak ingin mantap-mantap dengan Tart. Namun, hanya saja Luke tidak ingin melakukan itu di saat Tart masih terpengaruh oleh skill beastification-nya. Tart lalu membantah perkataan Luke dan mengatakan bahwa dia saat ini sedang berpikir jernih. Dan juga tidak akan seperti sebelumnya, Tart kali ini tidak akan gemetar saat akan melakukan mantap-mantap karena dia sudah belajar. Mendengar itu, Luke lalu mengatakan apakah mengintip dia dan Claudia sebelumnya adalah bagian dari belajar itu. Mendengar itu, Tart langsung meminta maaf dan mengatakan bahwa dia mengintip karena dia sangat penasaran. Luke lalu memaafkan Tart, namun Luke mengatakan bahwa lain kali jika Tart ingin melihatnya, Tart harus meminta izin ke Claudia terlebih dahulu. Sambil mengatakan itu, Luke secara paksa langsung memeluk Tart dan merasakan tubuh Tart dengan tangannya. Berbeda dengan yang terakhir kali, tubuh Tart saat ini tidak kaku dan gemetar, yang mana hal ini berarti Tart sudah siap untuk melakukan ritual itu. Luke lalu menyuruh Tart untuk datang ke kamarnya. Yang mana Tart dengan senang langsung mengikuti Luke sambil mengatakan silakan nikmati aku. Tart adalah seorang gadis yang baik. Bahkan dia saat ini lebih mementingkan kenyamanan Luke daripada dirinya sendiri. Dan karena itulah Luke memutuskan untuk menjadikan pengalaman ritual ini menjadi pengalaman terbaik dalam hidup Tart. Kemudian tidak seperti sebelumnya, Luke saat ini sudah melakukan sesuatu terhadap lubang kunci di kamar untuk berjaga-jaga jika Claudia sampai mengintip. Keesokan paginya, Luke bangun seperti biasanya. Namun kali ini ada Tart yang memeluk tangannya. Tart terlihat cukup lucu ketika dia masih tertidur. Dan dia terkadang mencengkram dan menggosokkan pipinya di lengan Luke, yang mana seperti Tart sedang mengklaim bahwa Luke adalah miliknya. Dengan keadaan ini, Luke menjadi tidak bisa bangun dari tempat tidurnya tanpa membangunkan Tart terlebih dahulu. Namun karena masih ada beberapa waktu sebelum bertemu dengan Duke Roman Lung, Luke lalu memutuskan untuk melihat wajah Tart sampai dia terbangun. Beberapa menit kemudian, Tart akhirnya terbangun. Melihat sudah hampir siang, Tart dengan panik kemudian meminta maaf dan dia akan segera pergi untuk menyiapkan sarapan. Mendengar itu, Luke lalu mengatakan bahwa Tart tidak perlu terburu-buru, mengingat mereka berdua telah begadang dan penuh keringat semalam. Tart sangatlah luar biasa saat melakukan ritual semalam. Luke memang tahu bahwa Tart cukup cabul, namun Luke tidak pernah mengira bahwa Tart akan menjadi sangat liar ketika sedang melakukan ritual itu. Meskipun begitu, Tart masih mengatakan bahwa dia masih ingin memperluas pengetahuannya supaya bisa lebih memuaskan Luke lagi. Luke memperbolehkan Tart melakukan itu dan bersedia mengajari Tart semua jenis pelajaran yang dia inginkan. Namun Luke melarang Tart untuk belajar sendiri. Tart sudah mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Luke, meskipun itu adalah pengalaman pertama kali buatnya. Tetapi pengetahuan Tart nampaknya agak keliru di beberapa hal. Dan itu mungkin karena ulah ibu Luke yang telah menjejalkan berbagai pengetahuan acak kepada Tart. Tart nampak cukup bersemangat untuk belajar lagi. Namun, Luke menyuruh Tart untuk memakai bajunya terlebih dahulu sebelum dia berbicara lebih lanjut. Karena tubuh Tart telah membuat Luke menjadi tegang. Mendengar itu, Tart kemudian bergegas untuk memakai pakaiannya. Namun, setelah beberapa saat, Tart kemudian berhenti dan mengatakan apakah Luke ingin Tart memberikan pelayanannya di pagi hari. Karena menurut ibu Luke, para pria menyukai pelayanan semacam itu. Meskipun begitu, Luke lalu mengatakan bahwa itu mungkin bisa dilakukan pada lain waktu, karena saat ini Luke sedang merasa lapar. Mendengar itu, Tart lalu segera bergegas ke dapur, sambil mengatakan bahwa dia akan memasak sarapan paling enak untuk Luke. Beberapa menit kemudian, sarapan akhirnya sudah siap. Luke, Tart, dan Claudia saat ini sedang makan bersama. Dan Claudia lalu mengatakan bahwa nampaknya cinta sudah membuat makanan buatan Tart menjadi lebih enak dari biasanya. Yang mana perkataan Claudia itu telah membuat Tart menjadi malu. Sambil makan, Luke kemudian bertanya tentang mengapa Claudia malah mendukung Tart untuk lebih dekat dengannya.
Yang mana hal itu lalu dijawab oleh Claudia bahwa dia memiliki beberapa alasan untuk itu. Pertama, Claudia sudah menganggap Tart sebagai temannya, dan Claudia merasa kasihan ketika melihat Tart nampak begitu iri ketika Luke memanjakan dirinya. Kedua, hal ini karena kewajiban Claudia sebagai bangsawan, yang mana Claudia harus membantu Luke untuk tetap memiliki garis keturunan. Dan yang ketiga, Claudia melakukan ini semua untuk kepentingan Luke. Untuk mencegah pemikiran Tart yang rela mengorbankan apa saja demi melindungi Luke berubah, Claudia berpikir bahwa dengan membiarkan Tart melakukan ritual mantap-mantap akan membuat perasaan Tart ingin melindungi Luke menjadi permanen. Menanggapi itu, Luke kemudian bertanya ke Claudia sekali lagi mengenai jika saja bukan karena adanya 3 alasan itu, apakah Claudia akan tetap membiarkan Tart dan Luke melakukan ritual mantap-mantap? Yang mana kemudian dijawab oleh Claudia bahwa jika bukan karena 3 alasan itu, Claudia pasti hanya ingin menjadikan Luke miliknya sendiri. Setelah mengatakan itu, mereka kemudian saling tertawa, dan Claudia berharap bahwa Luke akan baik-baik saja selama melakukan pertemuan dengan Duke Romanlung, dan Claudia akan menunggu Luke sambil mengembangkan sihirnya. Dan lalu, sejak Luke membaca permintaan pembunuhan yang dikirimkan Ketua HD, Luke sudah mulai mengetahui gambaran seperti orang macam apa Duke Romanlung itu, yang mana dia adalah orang yang penuh perhitungan, teliti, dan sangat setia kepada kerajaan. Duke Romanlung selalu bertindak untuk mencapai keuntungan maksimal kerajaan, meskipun hal itu akan merugikan dirinya sendiri. Dan dia adalah tipe orang yang akan terus maju tanpa khawatir dengan kerugian yang akan ditimbulkan. Dengan kata lain, dia adalah musuh bagi siapa saja yang merupakan ancaman bagi kerajaan. Tetapi selama orang itu memiliki tujuan untuk kepentingan kerajaan, Duke Romanlung akan menjadi sekutu yang bisa dipercaya. Setelah beberapa waktu, Luke dan Tart akhirnya sudah sampai di taman di dalam istana kerajaan. Taman itu memiliki bunga yang paling indah dari setiap musim dan diatur rapi bagaikan permata. Tak heran jika taman di kerajaan ini dinyatakan sebagai taman paling indah di dunia. Oleh karena itulah, hanya beberapa orang saja yang diizinkan untuk masuk ke taman ini. Dan Duke Romanlung nampaknya memilih tempat ini supaya percakapan yang akan mereka lakukan tidak didengar oleh orang lain. Setelah beberapa saat, ada seorang pelayan yang memandu Luke dan Tart menuju ke sebuah gazebo di tengah taman. Di gazebo itu sudah ada 2 orang yang sedang menunggu Luke, yang mana mereka berdua adalah Putri Farina dan Duke Romanlung. Setelah saling berhadapan, Luke kemudian memberikan salam formal, yang mana disambut baik oleh Putri Farina dan Duke Romanlung. Duke Romanlung juga mengatakan bahwa dia selama ini sudah mendengar banyak cerita dari Jian mengenai Luke adalah mahakarya terbaik dari keluarga tua HD. Namun ketika Luke menjadi seorang ksatria suci, Duke Romanlung menjadi bingung untuk memutuskan apakah dia harus senang atau sedih. Mendengar itu, Luke kemudian mengatakan bahwa dia akan membunuh iblis secepat mungkin. Dan juga dia masih akan tetap memenuhi tujuan sebenarnya dari keluarga tua HD. Dan selama pembicaraan, teh pun disajikan. Dan Luke mengenal teh yang digunakan pada pertemuan itu. Karena teh itu adalah produk terbaru dari Natural You. Dan ternyata Putri Farina merupakan penggemar berat dari Natural You. Dan dia juga tergabung dalam keanggotaan Platinum. Luke tahu bahwa Putri Farina, istri dan anak Duke Romanlung adalah anggota Platinum Natural You. Namun dengan menyajikan teh ini, apakah itu berarti mereka mengetahui identitas Luke sebagai Ilik Balor? Sambil meminum teh, Putri Farina kemudian mengatakan bahwa beberapa hari lagi akan ada pameran produk baru dari Natural You. Dan ternyata Putri Farina lah yang memerintahkan agar pameran itu diadakan. Yang mana wakil Natural You yaitu Maha akan hadir dalam acara itu. Mendengar itu, Luke kemudian mengingat betapa sibuknya Maha karena harus mengurus pekerjaan yang tidak perlu. Natural You tidak perlu membuat pameran untuk menarik pelanggan baru. Karena produk mereka selalu habis terjual oleh pembeli lama. Dan ternyata penyebab kekacauan pekerjaan yang tidak perlu itu adalah Putri Farina. Dan lalu beberapa saat kemudian, Duke Romanlung menyuruh Putri Farina untuk memulai tujuan utama pertemuan. Yang mana Putri Farina memanggil Luke ke sini bukan sebagai ksatria suci, namun sebagai pembunuh tua HD. Dan Putri Farina kemudian menjelaskan bahwa dia ingin Luke membunuh saudaranya yang sudah kehilangan akalnya akibat terkena rayuan dari Count Granville.
Mendengar seorang gadis berambut pink mengatakan bahwa dia ingin meminta Luke membunuh saudara laki-lakinya sendiri, hal itu membuat Luke menjadi sangat serius. Karena membunuh anggota kerajaan adalah tindakan kejahatan yang paling berat. Dan tidak hanya itu, orang yang terlibat pasti akan terseret juga. Jadi, jika sampai hal ini diketahui oleh publik, Putri Farina dan Duke Romanlung pasti akan dijatuhi hukuman mati. Setelah memikirkannya, Luke lalu bertanya tentang bukankah membunuh seorang pangeran hanya karena telah dirayu oleh Count Granville adalah tindakan terburu-buru. Yang mana hal itu kemudian dijawab oleh Putri Farina bahwa jika saja pangeran hanya jatuh cinta kepadanya, itu tidak akan menjadi masalah. Namun nampaknya pangeran sekarang mulai berpihak ke fraksi bangsawan, yang mana hal itu akan mempengaruhi keseimbangan kerajaan. Di kerajaan ini telah terbagi menjadi dua faksi. Yang pertama adalah faksi bangsawan, yang mana mereka memiliki tujuan untuk memperkuat dan memerdekakan masing-masing wilayah. Dan yang kedua adalah faksi kerajaan, yang mana faksi ini menempatkan keluarga kerajaan sebagai pusat dari setiap pemerintahan. Saat ini Tua HD berada di faksi kerajaan. Luke lalu bertanya, pangeran keberapakah yang akan menjadi targetnya? Putri Farina kemudian mengatakan bahwa itu adalah pangeran kedua Rikla, yang merupakan seorang kandidat terdekat yang mungkin menerima tahta saat ini. Awalnya Putri Farina telah merencanakan untuk menjadikan pangeran Rikla sebagai calon raja. Namun setelah dia jatuh di tangan Count Granville, Putri Farina tidak punya pilihan lagi selain membunuhnya. Karena Putri Farina sudah melakukan berbagai cara untuk membawa pangeran Rikla untuk kembali. Namun sayangnya hal itu sudah terlambat. Dan juga karena alasan inilah Putri Farina ingin bertemu langsung dengan Luke. Karena jika tidak menyampaikannya secara langsung, Luke pasti mencurigai Putri Farina akan menggulingkan kerajaan. Luke kemudian mengatakan bahwa dia sudah paham dengan maksud dari Putri Farina. Namun Luke kemudian bertanya, mengapa orang yang mengajukan permintaan ini bukanlah Putri Farina yang asli? Yang mana hal ini telah meningkatkan kecurigaan Luke. Rambut merah muda adalah bukti bahwa wanita itu berasal dari keluarga bangsawan. Namun meskipun sangat rapi, wanita yang berada di depannya saat ini bukanlah Putri Farina, karena dia memakai pewarna rambut. Mendengar itu, Putri Farina palsu yang ternyata adalah Nevan akhirnya tertawa. Karena ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang bisa membongkar penyamarannya. Nevan adalah putri satu-satunya dari Duke Romanlung. Dan setelah membongkar ini, Luke kemudian bertanya ke Duke Romanlung tentang apa maksud dari semua ini. Yang mana hal itu kemudian dijawab oleh Duke Romanlung bahwa hal ini hanya untuk menguji kemampuan Luke. Dan ternyata Luke berada di atas harapan mereka. Setelah beberapa saat, pelayan yang sebelumnya kemudian melepaskan wignya. Dan ternyata dia adalah Putri Farina yang asli. Putri Farina dan Nevan sangatlah mirip. Dan hal ini tidak mungkin jika berasal dari make up saja. Namun Duke Romanlung mengatakan bahwa kemiripan mereka berdua hanya karena mereka berdua adalah sepupu. Setelah memperlihatkan Putri Farina yang asli, Duke Romanlung berharap bahwa Luke percaya dengan misi yang diberikan ini berasal dari kerajaan. Sebelum mengatakan itu, Luke bertanya mengapa Duke Romanlung malah berafiliasi dengan Putri Farina daripada dengan pangeran pertama atau pangeran kedua. Yang mana hal itu kemudian dijawab bahwa itu karena keinginan raja. Menurut raja, Putri Farina adalah orang paling berbakat di antara anak-anaknya. Namun karena dia seorang perempuan, maka dia tidak bisa menjadi raja. Jadi raja kemudian meminta Duke Romanlung untuk mengatur supaya Putri Farina masih akan memegang kekuasaan. Rencana awalnya adalah menemukan suami yang terbaik untuk Putri Farina dan lalu menjadikan suaminya menjadi raja. Namun karena tidak berjalan mulus, mereka kemudian merencanakan untuk mengendalikan pangeran kedua dari bayang-bayang. Namun hal itu malah menjadi kacau karena pengaruh dari Count Granville. Luke lalu bertanya lagi tentang apa yang akan terjadi jika dia sampai menolak permintaan ini. Yang mana kemudian hal itu dijawab oleh Duke Romanlung bahwa hal ini tidak akan berakhir dengan damai. Karena Luke sudah mengetahui begitu banyak rahasia. Dan juga Luke seharusnya sudah tahu mengenai pesan yang mereka tunjukkan ke Luke dengan menyajikan teh dari Natural You.
Mendengar itu, Luke kemudian mencoba mencari tahu apakah identitasnya sebagai Ilik Balor sudah terbongkar. Namun setelah beberapa percakapan, ternyata mereka hanya menganggap Luke dan Maha telah menjalin hubungan asmara setelah penyelidikan yang mereka lakukan. Seperti pada hubungan bisnis yang dilakukan oleh Tua HD dengan Natural You, serta tingkah laku Maha yang seperti perhatian dan ingin melindungi Luke. Meskipun sudah melakukan penyelidikan itu, nampaknya mereka tidak mengetahui bahwa Luke adalah Ilik Balor. Dan Luke tetap membiarkan mereka beranggapan bahwa Luke hanya memiliki hubungan dengan Maha. Luke akhirnya menerima permintaan mereka. Namun dengan syarat dia harus mendapatkan dukungan penuh untuk melaksanakan misi ini. Yang mana hal itu kemudian langsung disetujui oleh Putri Farina dan Duke Romanlung. Setelah topik pembicaraan misi selesai, Duke Romanlung lalu menyarankan supaya Luke menikahi Putri Farina. Mengingat status Luke sekarang, Luke akan menjadi pasangan yang cocok dengan Putri Farina. Namun, Luke kemudian mengatakan bahwa dia menolak pembicaraan itu untuk saat ini. Dengan alasan, jika rencana pembunuhan ini sampai terungkap, maka Putri Farina malah akan menanggung kerugian karena memiliki hubungan dengan Luke. Mendengar itu, Putri Farina lalu mengatakan bahwa dia sekarang malah lebih tertarik dengan Luke. Sementara, Nevan yang berada di sebelahnya mengatakan bahwa jika Luke menikah dengan Putri Farina, dia ingin meminjam Luke untuk beberapa kali. Yang mana hal yang dimaksud oleh Nevan pasti adalah keturunan Luke. Dan Duke Romanlung nampaknya juga tertarik mendapatkan keturunan dari Luke di dalam keluarganya. Keluarga Romanlung bukanlah keluarga yang normal. Mereka menggunakan semua cara untuk membawa kekuatan ke dalam keluarganya. Dan bahkan mereka tidak akan ragu untuk menghancurkan orang yang menentang mereka dan membawanya secara paksa. Meskipun begitu, Luke masih mengatakan bahwa sebaiknya mereka membicarakan ini di lain waktu saja. Mendengar itu, Nevan lalu mengatakan bahwa dia akan menemui Luke lagi setelah misi ini selesai. Dan juga karena Nevan adalah senior Luke di akademi, maka Luke tidak boleh mengabaikannya ketika bertemu. Sejauh ini, Luke berpikir bahwa dia masih berada pada titik yang aman. Karena nampaknya Duke Romanlung hanya menginginkan gennya, yang mana skenario terburuk hanyalah Luke dipaksa untuk membuat keturunan dengan Nevan. Namun meskipun begitu, Luke lebih suka untuk menghindarinya. Dan terlebih saat ini, Tar terlihat menatap ke arah Luke dengan pipi menggembung, serta air mata yang hampir keluar. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Dan kelanjutan videonya akan menunggu terjemahan full dari novel volume 4 keluar. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe, share juga jika kalian ingin berbagi. Terima kasih sudah mendengarkan dan berdonasi, dan goodbye.